Oke, mari kita lihat contoh-contoh soal berkaitan dengan gelombang mekanik ini ya. Jadi untuk contoh soal tadi sudah kita coba lihat suatu gelombang sinusoidal gitu ya. Memiliki suatu lini mu 525 gram per meter ya. Dan ini berada dalam suatu tegangan 45 Newton. Jadi tensionnya diketahui adalah nilainya itu tau sama dengan 45 Newton, sedangkan mu-nya itu adalah 525 gram per meter. Ya. Dan diketahui sinusoidal wave frekuensinya ini itu 120 Hz. 120 Hz memiliki amplitudo YM sama dengan 8,5 ya, milimeter sepanjang string. Maka berapakah rata-rata kelajuan dan wave transport energinya? Energinya berapa? Jadi bisa kita nyatakan bahwa frekuensi ya, itu kaitannya dengan omega, yaitu sama dengan 2pi kali frekuensi. Sehingga dengan demikian omeganya bisa kita dapatkan ya, 2pi kalikan 120 maka 240 pi radian per sekon. Atau ini kira-kira sekitar kalau kita masukkan pi-nya adalah 3,14, 754 radian per sekon ya. Omeganya ini 754 radian per sekon ya. Nah, dengan demikian ketika kita sudah dapatkan omeganya ya, kita bisa cari kecepatannya, yang mana kecepatan adalah akar tau per mu gitu ya. Ini tadi kita bisa input nilainya akar 45 dibagi dengan mu-nya 0,525. Karena kan kita mesti convert dulu dari gram ke kilogram ya. 0,525. Oke. Nah, ini kita bagi maka dapat kecepatan itunya adalah 9,26 ya, meter per sekon. Nah, setelah kita dapatkan, baru kita bisa dapatkan daya rata-ratanya ya. Jadi P average itu adalah tadi rumusnya apa? Setengah mu ya, kali V omega kuadrat YM kuadrat ya. Tadi mu-nya sudah ada, V-nya sudah ada, omeganya sudah ada, dan YM-nya sudah ada. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Berarti di sini nanti kita masukkan setengah kali mu-nya tadi adalah 525 gram ini ya, atau sama dengan 0,525 ya. Kalikan V-nya 9,26, kalikan omeganya itu adalah 754 ya. 754 kuadrat kalikan YM-nya 8,5 10 pangkat min 3 ya. Ini 8,5 kalikan 10 pangkat min 3 kuadrat. Oke. Maka nanti akan bisa didapatkan nilainya itu mendekati 100 watt ya. Jadi sini sekitar 100 watt ya. Ini satuan daya. Oke. Jadi W-nya ini sebenarnya W kecil ya. Watt. Oke, jadi kita bisa gunakan untuk mencari daya rata-rata dengan menggunakan persamaan ini ya. Setengah mu kali V omega kuadrat YM kuadrat. Oke. Gitu ya. Oke, bisa ya. Nah, contoh berikutnya adalah the maximum pressure amplitude delta Pm that the human ear can tolerate in loud sounds is about 28 Pascal, which is very much less than the normal air pressure of about 10 or 5 Pascal. What is the displacement amplitude Sm for such a sound in air of density rho? 1.21 kilograms meter cubic.
atau frekuensi 1000 Hz and speed 343 meter per second. Ya. Artinya di sini kita ingin mencari berapakah nilai dari SM-nya. SM-nya itu menyatakan amplitude displacement-nya, ya, SM, amplitudenya. Jadi kita bisa nyatakan SM-nya ini adalah dari persamaan sama dengan delta PM, ya, dibagi dengan V rho omega, ya. Maka sama dengan delta PM dibagi V rho omega adalah 2pi kali frekuensi, ya, 2pf. Sehingga kita mesti cari dulu frekuensi atau frekuensi itu tadi sudah ada, ya, 1000 Hz. Maka nanti tinggal kita masukkan angka-angkanya, ya. Tapi dari persamaan ini kita bisa gunakan delta PM-nya adalah 28 Pascal sini, ya. Dibagi kecepatan. Kecepatannya itu 343 meter per sekon, ya. 343 kalikan rho. Rho-nya adalah 1,21, ya, kali omega. Omeganya berarti dicari 2pi kali frekuensinya 1000, ya. Karena nanti akan dapat nilainya itu sekitar 1,1 kali 10 pangkat min 5 meter, ya. 1,1 kali 10 pangkat min 5 meter atau sekitar 11 mikrometer. Jadi 1 mikrometer kan 10 pangkat 6, ya. Oke, jadi sangat kecil sekali, ya. Apa namanya, amplitudo dari gendang telinga manusianya, ya, human ear. Ya, jadi sekitar skala mikro. Jadi an electric spark jumps along a straight line of length L 10 meter, emitting a pulse of sound that travels radially outward from the spark. Ya. The power of this acoustic emission is 1.6 times 10⁴ watt. Ya. What is the intensity I of the sound when it reaches a distance R 12 meter from the spark? Ya. Jadi kita ingin mencari berapakah nilai dari intensitas, ya. Intensity, ya. Jadi bisa dibayangkan, ya. Ini menyatakan suatu bentuk batang, kemudian di sini ada R, ya. Maka bentuknya adalah silinder, ya. Sehingga nanti di sini ini L, ya. Intensitas itu adalah daya dibagi luas, ya. Maka dayanya di sini tadi merupakan PS, ya. Ya, jadi sini sama dengan PS. Sementara luasnya ini kan berarti luas dari ini, ya. Nah, ini menyatakan keliling lingkaran dikali panjangnya, gitu, ya. Luas selimut tabung. Ya. Berarti 2πr dikalikan L, ya. Sehingga dengan demikian bisa kita masukkan angka-angkanya untuk mendapatkan intensitasnya, ya. Jadi intensitasnya adalah 1,6 kali 10 pangkat 4, ya. Kali radiusnya adalah 12 meter, ya. L-nya 10 meter. Berarti kalikan 12 kali 10, ya. Nah, nanti kita hitung dapat nilainya sekitar 21,2, ya. Watt per meter kuadrat, atau ini mendekati sekitar 21, ya. Saya bulatkan 21 watt
per meter kuadrat. Ya. At what time rate PD is sound energy intercept by an acoustic detector, ya, of area AD is 2 cm square, distance 12 meter from the spark. Ya. Jadi di sini diberikan detektor. Berarti bisa nyatakan I sama dengan PS, PD dibagi dengan AD. Ya. Sehingga tadi luasnya 2 cm kuadrat, ya. Berarti dapatkan PD-nya kan. Jadi PD-nya di sini adalah nilai intensitasnya tadi 21,2 watt per meter kuadrat, ya. Sama dengan 21,2 kalikan 2 kali 10 pangkat min 4, ya, meter kuadrat. Sekitar 42,2, ya. 10 pangkat min 4 atau 4,22 10 pangkat min 3 watt, ya. 4,22 miliwatt, ya. Jadi MW dinyatakan sebagai dayanya. Oke. Oke, jadi di sini mengenai intensitas bunyi, ya, atau taraf intensitas. Many veteran rockers suffer from acute hearing damage, ya, because of the high sound levels they endure for years. Jadi di sini mengalami 20 desibel. Ya. Bisa kita gunakan rumus beta final, itu adalah 10 log I dibagi 0, ya. I final per intensitas awal 0, ya. Tapi kemudian intensitas mula-mulanya, ya, kita bisa gunakan BI 10 log I inisial dibagi 0. Ya. Nah ini kan kalau saya kurangi, ya, misalkan beta final kurangi beta inisial itu adalah 10 log IF per I0 dikurangi log I inisial per I0. Berarti kan kalau ada pengurangan itu sama dengan pembagian, ya. Gitu kalau logaritma, ya. Berarti di sini beta final minus beta inisial 10 log, ini kan I0-nya jadi habis, ya. I final dibagi I inisial, ya. Nah, ternyata nilainya berkurang 20 desibel, ya. Berarti di sini bisa nyatakan beta final minus beta inisial itu adalah ini 10 log IF per I inisial. I final per I inisial itu sama dengan minus 20, ya. Terus kemudian kita bisa dapatkan, kita bagi 10, ya. Jadi log I final per I inisial adalah minus 2. Ya. Artinya kan 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 itu 1/100, ya. 0,01. Ya kan? Jadi di sini ini kan berarti IF per inisialnya adalah 10 pangkat min 2, ya. Atau 0,01. Maka dengan demikian ini perbandingan antara I final dengan inisialnya, yaitu 10 pangkat min 2.
Oke. Ya, itulah materi terkait dengan gelombang mekanik dan gelombang bunyi ya, yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya masih banyak tipe-tipe soal yang lainnya yang bisa dieksplorasi dari sumber-sumber yang ada ya, baik itu dari sumber buku ataupun sumber online yang lainnya ya. Baik, mungkin itu dulu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Silakan isi absen dan diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan.